Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 di sini akan mempresentasikan tentang ejaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, Muhammad Yusron. Yang kedua, Nadifa Aulia Yasmin. Yang ketiga, Putri Dia Saskia. Yang keempat, yaitu saya sendiri, Dewan Tamat Sakif. Pengertian serapan bahasa. Secara singkat, serapan berarti penggunaan bahasa asing dalam suatu bahasa. Namun, maksud kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa lain, yaitu bahasa daerah, bahasa luar negeri, dan bahasa asing lainnya. Yang kemudian ejaan, ucapan, dan tulisannya disesuaikan dengan penuturan masyarakat Indonesia itu sendiri untuk memperkaya kosakata. Syarat-syarat penyerapan. Terdapat 3 syarat. 1. Istilah serapan yang dipilih lebih cocok karena konotasinya. 2. Istilah serapan yang dipilih lebih singkat jika dibandingkan dengan terjemahan Indonesianya. 3. Istilah serapan yang dipilih dapat mempermudah tercapainya kesepakatan jika istilah Indonesia terlalu banyak sinonimnya. Kata serapan bahasa asing. Terdapat banyak sekali kata serapan yang diambil dari beberapa negara lain, yaitu antara lain 1. Arab dengan 1495 kata, Belanda 3280 kata, Tionghoa 290 kata, Hindia 7 kata, Inggris 1610 kata, Parsi 63 kata, Portugis 131 kata, Sanskerta 677 kata, dan Tamil dengan 83 kata. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. D. Proses penyerapan kata. Ada beberapa proses atau cara masuknya bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia sehingga bisa terserap. Antara lain yaitu yang pertama, adopsi. Cara ini terjadi apabila pemakai bahasa mengambil bentuk dan makna kata asing ini secara keseluruhan. Contoh seperti abad, abadi, ahli, akbar, album, video. Yang kedua, adaptasi. Terjadi apabila pemakai bahasa hanya mengambil makna kata asing itu, sedangkan ejaan atau penulisannya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Contoh berkah menjadi barokah, akhir akhirun, akibat akibah. 3. Penerjemahan. Terjadi apabila pemakai bahasa mengambil konsep yang terkandung dalam bahasa asing itu, kemudian kata tersebut dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Contoh uji coba atau try out. Yang keempat yaitu kreasi. Terjadi apabila pemakai bahasa hanya mengambil konsep dasar yang ada dalam bahasa Indonesia. Cara ini mirip dengan cara penerjemahan, akan tetapi memiliki perbedaan. Cara kreasi tidak menuntut bentuk fisik yang mirip seperti penerjemahan. Boleh saja kata yang ada dalam bahasa aslinya ditulis dalam 2 atau 3 kata, sedangkan bahasa Indonesianya hanya 1 kata saja. Contoh efektif yang artinya berhasil guna. Selanjutnya yaitu kontribusi kosakata bahasa daerah dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa cara untuk mengetahui seberapa besar kontribusi kosakata bahasa daerah dalam bahasa Indonesia. Salah satunya adalah dengan melihat keberadaan kosakata bahasa daerah di dalam kamus. Kamus selain menjadi sumber rujukan dalam memahami makna kata suatu bahasa, juga merupakan rekaman tertulis penggunaan bahasa yang pernah digunakan oleh masyarakat penggunaannya. Berdasarkan penghitungan dengan hanya memperhatikan label penggunaan bahasa daerah, diketahui bahwa kosakata serapan bahasa daerah berjumlah 3.592 entry. Jika dilihat dari jumlah entry yang terdapat dalam KBBI edisi keempat, yang memuat 90.049 entry, bahasa daerah ternyata hanya memberikan kontribusi sebesar lebih kurang 3,99% dalam kosakata bahasa Indonesia. Kosakata dari bahasa daerah tersebut dapat diidentifikasi dengan 2 cara, yaitu melihat label yang ditulis antara lema dan kelas kata, dan melihat informasi asal bahasa yang ada di dalam definisi. Berdasarkan jumlah penuturnya,
Terdapat 13 bahasa daerah yang penuturnya di atas 1 juta orang, yaitu bahasa Jawa, Sunda, Melayu, Madura, Minang, Batak, Bugis, Bali, Aceh, Sasak, Makassar, Lampung, dan Rejang. Besarnya jumlah penutur ternyata berkorelasi dengan jumlah kosakata bahasa daerah yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Makin besar jumlah penuturnya, makin besar kecenderungan kosakata yang diserap. Selain itu, proses penyerapan kosakata di dalam sejarah bahasa Melayu atau Indonesia sudah lama berjalan. Jadi, tidaklah mengherankan jika bahasa serumpun yang jumlah penuturnya tergolong besar menjadi penyumbang utama dalam kosakata bahasa Indonesia. Selain jumlah penutur, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi banyak atau sedikitnya kosakata bahasa daerah diserap ke dalam bahasa Indonesia, khususnya ke dalam KBBI, yaitu kekerapan penggunaan kosakata bahasa daerah oleh wartawan di media massa, kekerapan penggunaan kosakata bahasa daerah oleh penulis atau sastrawan dalam karangannya, kekerapan penggunaan kosakata bahasa daerah oleh tokoh publik, dan ketersediaan konsep baru pada kosakata bahasa daerah yang tidak dimiliki oleh bahasa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu punktuasi. Pengertian punktuasi. Punktuasi ialah simbol atau tanda yang secara konvensional disepakati bersama oleh masyarakat pengguna bahasa sebagai pencerminan kembali bahasa lisan dalam bentuk aneka simbol atau lambang tulisan. Sedangkan dalam KBBI, punktuasi diartikan sebagai tanda grafis yang digunakan secara konvensional untuk memisahkan pembagian dari satuan bahasa tertulis. Jauhari menyatakan bahwa punktuasi adalah tanda yang dipakai dalam bagian kalimat tertulis yang dibuat berdasarkan unsur suprasegmental dan hubungan sintaksis. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam punktuasi atau tanda baca. Berikut adalah macam-macam punktuasi. Yang pertama yaitu tanda titik. Yang kedua, tanda koma. Yang ketiga, tanda titik koma. Yang keempat, tanda titik dua. Yang kelima, tanda kutip. Yang keenam, tanda tanya. Yang ketujuh, tanda seru. Yang ke-8 tanda hubung, yang ke-9 tanda pisah, yang ke-10 tanda elipsis, yang ke-11 tanda kurung, yang ke-12 tanda kurung siku, yang ke-13 atau terakhir tanda garis miring. Baik, selanjutnya yaitu contoh dari penggunaan punktuasi atau tanda baca. Yang pertama yaitu tanda baca titik. Tanda baca titik digunakan untuk menyatakan akhir dari sebuah tutur atau kalimat. Di sini tanda baca titik tidak digunakan untuk penggunaan kalimat tanya atau kalimat perintah. Sebagai contoh, Bapak sudah pergi ke kantor. Yang kedua yaitu tanda baca koma. Tanda baca koma digunakan untuk memisahkan antara anak kalimat dengan induk kalimat. Sebagai contoh, karena baik hati, Dila mempunyai banyak teman. Yang berikutnya yaitu tanda baca titik koma. Tanda baca titik koma digunakan untuk memisahkan dua kalimat yang sederajat, di mana tidak digunakan kata sambung. Sebagai contoh, ia seorang sarjana yang cemerlang. Kalimat sederajatnya yaitu seorang atlet yang mengandung harapan. Kalimat sederajatnya lagi yaitu seorang aktor yang baik. Selanjutnya yaitu tanda baca titik dua. Tanda baca titik dua dipakai pada akhir pernyataan yang lengkap, tetapi diikuti suatu rangkaian. Sebagai contoh, Andi membeli peralatan sekolah. Tanda baca titik dua. Pulpen, buku, dan penghapus. Selanjutnya yaitu tanda kutip. Tanda kutip digunakan untuk menulis judul artikel atau karangan. Ditempatkan pada awal dan akhir pada judul. Sebagai contoh, tulisannya dimuat di Kompas dengan judul tanda kutip
sejarah, dan semangat nasionalisme, tanda kutip. Dan yang selanjutnya yaitu tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk pernyataan langsung. Sebagai contoh, bukankah kamu yang diserahi pekerjaan itu? Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada tanda seru. Tanda seru digunakan untuk menyatakan perintah. Contohnya, bawalah dia kemari, atau tutuplah pintu itu. Lalu ada tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menggabungkan bagian-bagian dari kata ulang. Contohnya, rumah-rumah, atau pertama-tama, dan yang lainnya. Lalu ada tanda pisah. Tanda pisah digunakan di antara dua tempat atau dua kata, seperti ke atau sampai. Contohnya, ia dibesarkan di Bandung dari tahun 1945 sampai 1970. Selanjutnya ada tanda elipsis atau yang bisa dilambangkan dengan titik-titik saja. Itu meminta pembaca untuk mengisi bagian itu atau bagian yang titik-titik itu. Contohnya, gajinya kecil, tapi segalanya dia miliki. Entahlah dari mana ia mendapatkan semua itu. Lalu ada tanda kurung, digunakan untuk mengapit angka atau huruf yang merinci suatu keterangan. Contohnya, agar seminar mengambil keputusan dengan pokok berikut. 1. Standarisasi perlu mengapa. Jadi, tanda kurung digunakan untuk mengapit angka atau huruf. Lalu kurung siku, mengapit keterangan atau penjelasan bagi suatu kalimat yang sudah ditempatkan dalam tanda kurung. Contohnya, dalam kurung hanya menggunakan nada atau kombinasi nada-nada dan apa yang saya sebut persendian, kurung siku, atau mungkin kata lain perjerahan. Lalu yang terakhir ada garis miring, yaitu pengganti kata dan atau per. Contohnya, akan diadakan pungutan wajib sebesar Rp1.000 per jiwa. Maka demikian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.